lalu mulai mengganti pakaian menara hitam yang dingin dan memesona yang ada di pelukanmu. Kamu kembali terhubung dengan perspektif Xingbao. Berbagi di dunia nyata. Versi nyata menara hitam masih serius melakukan pemeriksaan. Selain memeriksa, 3 orang juga kadang-kadang bercakap-cakap ringan. Utamanya mengetahui bahwa Xingbao sudah kehilangan ingatan. Ceritakan padanya tentang situasi saat ini. Kau melihat gadis cantik yang antusias dalam pandanganmu sendiri. Fokus dan serius. Hitam menara dalam status NPC dengan sudut bibir yang sedikit tersenyum. Memang tidak ada ekspresi atau tanggapan. Namun pandangan lain melihat hitam menara di dunia nyata. Pandangan resmi penggunaan berbagi sudut pandang oleh dirinya sendiri. Setelah Gabe selesai menggunakan NPC hitam menara untuk pertama kalinya, karakter kartunya juga dibuat di ponselmu. Anggota terdaftar hitam menara usia 18 tahun. Afiliansi klub jenius dan statusnya adalah ikatan taruhan 0. Pemeriksaan hitam menara di dunia nyata juga mendekati akhir. Baiklah. Galaksi di dalam tubuhmu sangat stabil. Tidak akan ada masalah. Hitam menara menepuk. Mengumumkan pemeriksaan selesai. Ini pertama kalinya aku melihat kondisi sepertimu. Tertarik menjadi penguji untukku? Penguji Xingbao agak bingung. Saya punya proyek simulasi alam semesta. Butuh orang untuk membantu saya melakukan pengujian. Kamu punya kondisi tubuh yang spesial. Tepat sekali menjadi kandidat yang cocok untuk pengujian. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Pikirkan dulu lalu beri saya jawaban. Heita melambaikan tangan. Keluar dari ruangan. Aishida mengikutinya dengan erat. Nyonya Heita, apakah hari ini kamu akan mencoba pergi ke dunia NPC? Aishida bertanya dengan penasaran. Tentu saja saya memang datang untuk itu. Kalau bukan karena Xinghei juga dianggap sedikit berisiko. Saya bahkan malas untuk datang melakukan pemeriksaan. Tapi sebenarnya bagaimana cara masuk ke dunia NPC? Kami juga belum menemukan aturan yang lebih mendalam. Hanya tahu harus masuk ke keadaan tidur. Padahal ribuan staf stasiun ruang angkasa. Setiap hari mereka pun tidur. Namun hanya aku dan Xing yang berhasil masuk ke dunia itu. Aishida sangat penasaran bagaimana Heita akan masuk. Sebenarnya kalian punya satu kesamaan lagi. Kamu tidak menyadarinya. Apa kamu dan Xin adalah gadis-gadis cantik? Kalian berdua bisa masuk. Gadis cantik sepertiku tentu saja juga bisa masuk. Aishida menatap gurunya dengan ekspresi tanpa kata. Beberapa garis hitam tergantung di dahinya. Lumayan masuk akal, ya sudah. Kamu tidak perlu khawatir. Pergi dan sibuklah. Aku akan tidur dulu. Mungkin setelah tidur aku bisa melewati itu. Heita melambai tangannya, lalu kembali ke kamarnya sendiri. Sejujurnya, Heita juga tidak yakin bisa menemukan cara untuk pergi ke dunia NPC. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia sama sekali tidak dapat menemukan jejak apapun tentang dunia NPC. Bahkan secara langsung menyaksikan proses tidur dan perjalanan Esda. Tetap tidak memperoleh apapun. Perlu diketahui dia adalah seorang petugas intelijen yang tidak hanya satu kali pernah bertemu dengan Dewa Bintang di malam hari, namun tidak bisa menangkap sedikit pun jejak dunia NPC. Namun hal ini justru membangkitkan rasa penasarannya. Dia tidak patah semangat, tidak menemukan pola. Maka gunakan cara yang sederhana saja. Ternyata keberuntungan Black Tower memang tampaknya kurang baik. Dia tidur nyenyak di stasiun luar angkasa. Bangun kemudian masih berada di dunia nyata. Benar-benar hanya tidur saja. Dunia NPC. Kamu terbangun. Dia membuka mata setengah sadar, lalu bertemu pandang dengan Esda yang membungkuk dan mencuri ciuman. Saat tatapan bertemu, ciuman dicuri. Esda yang ketahuan mencuri ciuman itu wajahnya langsung memerah. Dia tanpa sadar ingin mengangkat kepala. Tapi kamu menangkapnya. Kalau sudah datang, sudah cium. Mau lari bagaimana mungkin? Kenapa Esda yang inisiatif? Bukan karena cemburu. Meskipun selama ini kamu yang selalu menggertaknya. Tetapi di bawah godaanmu, sikap Esda terhadapnya sudah berubah secara halus. Hanya saja gadis itu belum pernah menyukai seseorang. Sehingga sementara ini tidak bisa mengenali hatinya sendiri. Tidak tahu bahwa dirinya sudah jatuh hati. Dan melihat ciumanmu dengan Xingbao, tanpa diragukan adalah pukulan berat. Menembus lapisan terakhir jendela hati sang gadis. Saya ingin jadi pacar adikmu, bolehkah? Esda akhirnya memberanikan diri. Dengan terbata-bata mengungkapkan isi hatinya. Saat isi hati itu keluar, dia justru menjadi lebih tenang. Menatap matamu dengan mantap. Menanti jawabannya. Kamu tidak membuatnya kecewa.
Dia menarik tangannya yang iseng, memeluk gadis itu dalam pelukannya. Dabao harus memikirkannya dengan baik. Menjadi pacarku, tak bisa kabur lagi. Sejak awal memang tidak bisa kabur. Gadis itu berbisik pelan. Suara serendah nyamuk. Menara hitam terbangun. Ini adalah kali kedua dia bangun setelah tidur. Kali pertama tidur gagal. Dia tidak menyerah. Karena sudah memutuskan menggunakan cara bodoh, gagal beberapa kali sangatlah wajar. Dan yang membuatnya sedikit terkejut adalah, dia berhasil pada percobaan kedua. Di dunia nyata, dia tidur di kamarnya sendiri. Tapi kali ini terbangun di kantor pribadinya. Dia melihat waktu, sudah lewat tengah malam pukul 12. Setelah memastikan kondisinya baik-baik saja, dia mencoba merasakan sedikit. Tidak merasakan kekuatan takdir kecerdasan. Hal ini memang tidak mengejutkannya. Dia sudah memutuskan, keberadaan dunia NPC berasal dari kekuatan yang lebih tinggi daripada bintang dewa. Jadi tidak mengherankan jika tidak merasakan kekuatan takdir di sini. Lagi pula kali ini dia sangat siap. Keempat cermin dibawa ke stasiun luar angkasa. Juga telah direplika. Namun berbeda dengan dunia nyata. Ini adalah 4 cermin dunia NPC. AI sangat kaku. Tidak memiliki kesadaran diri. Harus dioperasikan sendiri baru bisa bangun. Kemudian perhatiannya tertuju pada boneka menara hitam di dekatnya. Boneka itu direplikasi sempurna dari boneka dunia nyata. Modul pemetaan kepribadian. Modul serangan. Berbagai modul mencolok berjalan normal. Black Tower mengangguk puas. Dia sedikit mencoba. Ternyata tidak mengecewakan. Boneka-boneka ini benar-benar bisa dia kendalikan seperti di dunia nyata. Dengan kesadaran. Selain itu, dia memiliki hak akses tertinggi. Begitulah seharusnya. Bahkan jika bertentangan denganmu, dia bisa mengendalikan tubuh dengan cara misterius sehingga tidak bisa bergerak. Dia juga bisa menggunakan kesadaran untuk mengendalikan boneka Black Tower melakukan serangan mendadak. Menurut informasi yang diberikan Aisda, kamu biasanya tinggal di kamar Aisda. Sepanjang jalan Black Tower memandu bonekanya menuju pertemuan di kamar tidur Aisda. Di sepanjang jalan Black Tower bertemu banyak NPC yang bertindak semaunya sendiri. Dengan intel dari Aisda sebelumnya, dia tidak merasa terkejut. Saat ini juga malas untuk meneliti NPC ini. Dengan cepat Heita pun dengan mudah sampai di kamar Aisida. Di depan pintu. Pintunya semuanya menggunakan kunci elektronik. Harus memiliki izin agar bisa membukanya. Tapi ini tidak menyulitkan Heita. Izin Heita di stasiun luar angkasa adalah yang tertinggi. Tidak ada orang di ruang tamu. Pintu kamar terbuka sedikit. Masih terdengar suara aneh yang samar keluar. Itu suara Aisida. Kening Heita sedikit berkerut. Dia berjalan ke pintu kamar. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, dia mengintip ke dalam. Saat bosan. Heita pernah membayangkan beberapa skenario ketika pertama kali bertemu denganmu. Penuh kewaspadaan dan penjagaan. Diskusi akademik yang serius. Saling menggoda dengan humor. Semua skenario itu mungkin saja terjadi. Tapi dia tidak pernah mengira akan melihat pemandangan seperti ini di depan mata. Muridnya yang cemerlang. Penerus sah keluarga besar di suatu tempat di alam semesta. Sangat kaya. Nyonya bangsawan baru, Aista, ternyata melakukan hal semacam ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Memaksa dirinya tetap tenang. Tidak langsung masuk ke dalam. Keadaan Aista. Dia melihatnya dengan sangat jelas. Black Tower tahu Aista sudah menyukaimu. Black Tower awalnya ingin memanfaatkan waktu ini untuk meneliti peristiwa NPC. Melihat apakah bisa menemukan sesuatu. Tapi adegan di dalam membuatnya sedikit penasaran. Nyonya Black Tower sejak kecil menunjukkan kecerdasan luar biasa. Selalu fokus memecahkan berbagai masalah. Tidak pernah jatuh cinta. Tapi hari ini karena melihat Aista, rasa penasaran tiba-tiba muncul. Apakah hal seperti ini benar-benar terasa nyaman seperti itu? Di kamar tidur, tatapanmu tanpa sengaja melirik ke pintu. Saat menara hitam memasuki dunia NPC, kamu sudah mengetahuinya. Kamu sengaja tidak memberitahu Aisida, dengan maksud menggodanya menara hitam, untuk melihat bagaimana reaksinya menghadapi situasi ini. Kamu cukup yakin, menara hitam tidak akan langsung menerobos. Bagaimanapun juga harus mempertimbangkan muka Aisida, kan? Maka dia pastinya akan marah dan pergi. Lalu mulai mempelajari hal lain. Namun kejadian ini sedikit di luar dugaanmu. Menara hitam malah tetap di sini dan tidak pergi. Kamu sedang mengamati dan belajar.
Kalau begitu kamu harus belajar dengan baik dan lama. Kamu menarik Aishida ke dalam pelukanmu. Mengaktifkan skill pembersihan. Dalam sekejap, asap mesiu yang menempel pada kalian berdua. Bersih benar-benar dibersihkan. Seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Aishida mulai terbiasa dengan cara ajaibmu. Tidak ada yang terlalu heboh. Namun menara hitam di luar pintu mengangkat alis dengan ekspresi menarik. Dia terus mengamati kamu dengan serius. Dan pada saat kamu menggunakan kemampuan tersebut tadi, cermin yang digunakan menara hitam untuk memantau, tidak mendeteksi adanya gelombang energi. Apakah karena tingkat energi lawan sangat tinggi? Atau karena cara ajaib yang kamu gunakan? Sebenarnya sama sekali tidak perlu ada energi yang mengalir deras. Kamu benar-benar orang nakal. Aku tidak ingin mengurusi kamu lagi. Aku pergi dulu. Celoteh manja Dabo ini menunjukkan sikap seorang putri kecil. Matanya terpejam, mengosongkan pikiran, meninggalkan dunia NPC. Setelah dia pergi, barulah kamu mengalihkan pandangan ke pintu. Nona Heita sudah melihat selama ini. Apakah ada yang didapat? Yang didapat adalah kamu benar-benar penyimpang. Jejak terbongkar. Heita juga tidak panik. Dia dengan tenang membuka pintu. Dengan dingin menatapmu. Kata-kata itu memang kejujurannya. Melihat apa yang kamu lakukan, Heita sulit untuk tidak menganggapmu cukup penyimpang. Ada hal yang aku tidak tahu, apakah kakak Ais sudah memberitahumu? Kamu dengan sedikit menggoda menilai dari atas ke bawah. Heita tersenyum sambil berkata, ada apa? Di dunia ini harus menunjukkan rasa hormat padaku. Kalau tidak, akan dihukum. Kamu tersenyum. Melangkah pelan ke depan Heita. Apakah Aisda sudah bilang? Dia sepertinya memang pernah berkata. Meskipun tidak secara jelas menyebutkan apa hukumannya. Tapi memang pernah menyebutkan bahwa karaktermu aneh. Cobalah jangan sampai membuatmu marah. Dan sebagai anggota klub jenius, Kuroto, manusia dengan IQ tertinggi di planet cemerlang biru, orang yang dianggap oleh sang doktor dengan tatapan penuh arti, memiliki kebanggaan sendiri, menghadapi tantangan darimu. Kuroto dengan santai balik bertanya kepada Aisuda. Jadi, hukumannya apa? Sikapnya membuatmu agak terkejut. Seharusnya tidak. Seperti ini. Kuroto. Dari mulut Aisuda. Harusnya sudah tahu banyak informasi tentang dunia NPC. Berani berkonflik denganmu secara sembarangan bukan pilihan bijak. Kecuali dia sudah punya strategi menghadapi. Kamu melihat status Kuroto saat ini melalui panel informasi. Penuh keyakinan. Memang sudah benar-benar menyiapkan strategi menghadapi sebelumnya ya. Ini memang membangkitkan sedikit rasa ingin tahumu. Bagaimana Black Tower akan menghadapi metode kontrol interaksimu ya? Dalam otakmu cepat melewati kembali informasi tentang Black Tower. Dalam hati sudah ada beberapa dugaan. Tidak heran ini adalah perintah pengetahuan. Membuatmu sangat percaya diri ya, Nona Black Tower dengan jentikan jari yang nyaring. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Black Tower hendak mengejek lagi beberapa kalimat. Namun menyadari dirinya sudah tidak bisa bergerak. Persis sama dengan situasi yang dideskripsikan oleh Aisda. Matanya menunjukkan sedikit kepanikan yang tepat sasaran. Sepertinya ketakutan karena keadaan tubuh yang tak bisa dikendalikan ini. Langsung berkata, wah luar biasa. Siapa sangka Nona Black Tower yang anggun dan bangga ini juga mahir dalam hal berakting ya. Kalau bukan karena kamu melihat keadaan barunya di Selandia Baru. Selalu tetap dengan rasa percaya diri yang mantap. Mungkin tanpa sengaja benar-benar tertipu oleh penampilannya. Karena kuret hitam sudah berakting dengan maksimal. Maka drama ini jika kamu tidak ambil terasa kurang cocok. Kamu memutuskan untuk membalas dengan trik dan memberinya sebuah aksi besar. Saat itu hati kuret hitam sangat tenang. Berdasarkan apa yang kamu lakukan pada Aisda, maka hukumannya tidak lain adalah makan tahu kulit. Faktanya memang seperti yang dia duga. Namun caranya benar-benar di luar dugaan dia. Pelak, sekali lagi bunyi jari yang tajam terdengar. Kuret hitam agak bingung. Kenapa kamu berdiri diam di sana? Tatapanmu juga aneh. Karena dikontrol paksa oleh interaksi. Kuret hitam benar-benar tidak bisa bergerak. Sudut pandangnya juga sangat terbatas. Jadi dia tidak bisa melihat perubahan yang terjadi pada dirinya. Namun dalam pandanganmu, kuret hitam tampak anggun dan megah. Gaun berwarna ungu hitam yang anggun dan mempesona. Kamu tadi diam-diam mengganti pakaiannya dengan fitur kostum. Tatapan yang begitu agresif membuat Heita merasa aneh. Dia secara naluriah merasa ada yang tidak beres.
Seolah-olah dia tidak mengenakan apa-apa di hadapanmu. Tidak bisa menunggu lagi. Heita dengan tegas memisahkan sedikit kesadarannya. Mengendalikan sebuah boneka kecil, Heita diam-diam masuk ke dalam. Saat itu kamu berkeliling di sekelilingnya. Saat berhenti, tepat membelakangi pintu. Sungguh kesempatan yang diberikan Tuhan. Dua boneka Heita dari luar pintu masuk dengan sangat cepat. Masing-masing memegang palu besar. Tanpa ampun mereka memukul ke arahmu. Kamu dengan tenang berbalik. Segera mengendalikan kedua boneka Heita tersebut. Gerakan boneka Heita langsung terhenti seketika. Memegang palu yang lebih besar dari tinggi tubuhnya. Tampak cukup lucu. Ketika memperhatikan bahwa keadaan Kurotowa selalu penuh percaya diri. Kamu pernah berpikir, metode apa yang dia gunakan untuk melawan kemampuan kontrolnya sendiri? Jawabannya adalah boneka Kurotowa. Kamu tahu bahwa Kurotowa mengendalikan aksi boneka dengan kesadaran. Karena dunia NPC adalah replika 100%. Maka boneka Kurotowa yang direplika, tentu tidak bisa lolos dari kontrol Kurotowa aslinya. Setelah memikirkannya jadi lebih mudah, kamu sengaja membelakangi pintu menunjukkan celah. Dengan mengamati keadaan Kurotowa asli untuk menentukan waktu dia bertindak. Ketika keadaan Kurotowa asli berubah dari penuh percaya diri menjadi bingung. Lalu akhirnya menjadi sangat bersemangat dan aktif. Kamu tahu dia sudah mengambil langkah. Kamu berbalik menghadap Kurotowa asli sambil tersenyum ringan. Tapi saat ini Kurotowa asli telah berubah menjadi benar-benar bingung dan tidak tahu apa-apa. Dari sudut pandang dua boneka Kurotowa, dia melihat dirinya sendiri. Akhirnya mengerti mengapa kamu tadi memukul dirinya begitu. Aku tebak di luar pasti sangat ramai. Masih ada sekelompok besar boneka menara hitam. Kalau kamu tidak membawa mereka untuk menyerbu sekali lagi, kali ini kamu sudah menempel di depan menara hitam. Keduanya hampir berhadapan langsung. Napas terhembus di wajahnya yang sangat cantik. Atau kamu menyerah saja. Kalau begitu kamu siap menerima penghinaan. Dan hukumanku kah? Menara hitam tentu tidak mau mengakui kekalahan begitu saja. Dia masih punya cara terakhir. Yaitu cerminnya. 4 cermin ini adalah hasil kecerdasan ciptaannya. Dia bisa mengendalikan cermin dengan kesadarannya untuk menyerang. Ini adalah cara terakhirnya sebagai pengaman. Tapi ketika dia hendak mengendalikan cermin itu, dia malah sama sekali tidak merasakan keberadaan cermin itu. Di mana cerminku? Menara hitam buru-buru mengganti pandangan melalui boneka, dan menemukan cermin yang seharusnya ada di ruangan itu sudah hilang total. Tentu saja ini juga karena kendalimu. Semua kondisi psikologis menara hitam ditampilkan dengan jelas dan tanpa kesalahan di bila informasi yang bisa kamu lihat. Dan pengetahuanmu tentang menara hitam jauh melebihi perkiraan menara hitam. Cara kamu mengatasinya juga sangat sederhana. Menjadikan cermin sebagai keterampilan pembersihan. Cukup bersihkan objek yang perlu dibersihkan. Keterampilan pembersihan tidak hanya dapat membersihkan noda pada tubuh, tetapi juga bisa digunakan sebagai keterampilan bertarung. Apakah ingin menggunakan cermin, tetapi menemukan tidak dapat menghubungi nona menara hitam? Aku tahu tentangmu jauh lebih banyak daripada yang kamu kira. Telah sepenuhnya mengendalikan jenius dari bintang budaya peradaban ini. Di hatimu tidak ada perasaan sombong. Ini cuma operasi dasar saja. Kamu mencium ringan di wajah menara hitam. Ambil dulu bunga hasilnya. Setelah aku menyelesaikan boneka di luar, baru kupikirkan bagaimana menghukummu. Untuk pertama kalinya dalam hidup didekati sedemikian oleh seorang pria. Wajah menara hitam terlihat jelas dengan mata telanjang. Muncul rona merah muda yang samar. Meskipun dia adalah jenius yang meremehkan segalanya, namun dia juga manusia yang memiliki rasa malu seperti manusia lainnya. Kamu menggoda Black Tower sejenak lalu keluar dari ruang tamu, menuju koridor. Seperti yang kamu duga, koridor itu penuh dengan Black Tower dari stasiun luar angkasa. Kamu berhasil mengendalikan semua boneka itu, agar Black Tower tidak membuat masalah. Hak aksesmu di dunia ini tentu saja tingkat tertinggi. Namun mengenai stasiun luar angkasa itu sendiri, kamu tidak sebaik Black Tower dalam hal pengetahuan. Jika Black Tower yang terdesak diam-diam menggerakkan boneka untuk menyerangmu, itu akan sangat tidak menguntungkan. Setelah memastikan semua boneka Black Tower terkendali, kamu dengan santainya kembali ke kamar tidur. Kesadaran Black Tower ikut bersamamu keluar. Dia menyaksikan semua tindakanmu secara langsung. Tentang kekuatanmu, atau katakan kamu memiliki wewenang di dunia ini. Menara hitam kembali memiliki pemahaman baru. Ketika kembali ke ruang tamu,
Kamu memeluk menara hitam di pinggangnya. Menara hitam. Saat ini jelas hatinya sedikit panik. Kamu tidak benar-benar ingin di mata menara hitam. Kamu adalah orang seperti apa? Dan apa yang akan dilakukan sudah tidak perlu diucapkan. Tapi semua cara yang dimilikinya gagal total. Sama sekali tidak bisa melawan. Hanya bisa pasrah. Nona menara hitam. Menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Kamu mendekat ke telinganya dan berbisik pelan. Dan keadaan gadis itu sudah berubah dari sedikit panik menjadi malu-malu. Kesal. Malu karena cara godamu. Dan kesal karena menghadapi godaanmu. Dia ternyata memiliki. Kamu tidak menyangka lapisan ini. Kamu mengira Bukit Hitam kesal menyesal. Tidak seharusnya begitu keras menantang diri sendiri. Setelah periode transisi, kamu menyipit sambil mengejek ekspresi Bukit Hitam. Yang mengejutkanmu adalah, Bukit Hitam tampaknya sudah mulai menyesuaikan diri. Kondisinya bahkan berubah menjadi berusaha beradaptasi. Apakah ini cara pikir puncak dan jenius? Jika tidak bisa melawan, berusaha beradaptasi dengan keadaan. Untungnya kamu tidak berubah jadi novel sunyi juga. Kalau tidak, kamu pasti merasa tidak adil dalam hati. Kamu sebenarnya ingin memperberat hukuman. Namun tiba-tiba kamu berubah pikiran. Baiklah. Hukuman sementara berhenti di sini. Sekarang aku lepaskan kontrol. Kamu seharusnya bisa bicara dengan baik sekarang. Kata-katamu membuat Bukit Hitam sangat terkejut. Dia tadinya mengira dirinya sendiri. Hari ini tidak ada yang bisa lolos dari cengkeraman orang ini. Tidak kusangka kamu bisa insaf di tepi jurang. Menyerah. Terus mempermalukannya. Sepertinya dia sekali lagi salah menilai kamu. Masih ada sedikit batasan. Sebenarnya kamu tidak sehebat yang dia kira. Kamu cuma serakah. Hanya ingin lebih banyak lagi. Bukan hanya menginginkan orang bait hitam. Tapi juga ingin hatinya. Kamu dengan lapang dada melepaskan kontrol. Dan bait hitam juga kembali waras. Tidak ada lagi tindakan ekstrim. Bisa tidak bajuku dikembalikan? Ekspresi bait hitam sangat dingin. Seperti bunga salju yang sedang mekar. Meski berusaha menyesuaikan keadaan. Sikapnya sekarang terasa agak aneh. Dia masih berusaha sebisa mungkin. Tidak boleh. Ini juga termasuk dalam kategori hukuman. Nanti kalau kamu datang lagi akan aku kembalikan. Ditolak juga tidak di luar dugaan Heita. Dia menyunggingkan bibirnya. Dan bergeser masuk sedikit. Bersandar pada Astar yang tertidur pulas masuk ke dalam selimut muridnya sendiri. Kamu ingin bicara apa? Bicara tentang tujuan kamu yang berusaha keras datang ke sini. Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Nona Heita adalah jenius paling cerdas. Hanya tertarik pada penjelajahan ilmu di bidang yang tidak diketahui. Dunia NPC yang tiba-tiba muncul. Untukmu tanpa ragu adalah bidang baru. Sudah cukup menarik minatmu. Betul. Aku memang ingin meneliti dunia NPC ini. Tetapi sekarang kamu masih akan membiarkanku meneliti? Kenapa tidak? Kamu mengangkat bahu. Jujur saja, aku beritahu kamu. Hak yang aku miliki di dunia ini jauh melebihi yang kamu bayangkan. Kamu bisa meneliti sesukamu. Tapi itu tidak akan berpengaruh apa-apa padaku. Tapi kamu tidak terlihat seperti orang sebaik itu. Heita berbicara lagi. Dia menunjuk dirinya sendiri. Tanpa suara menyalahkan tindakanmu sebelumnya. Hehe, kamu datang langsung memanggilku mesum. Bahkan mengendalikan boneka untuk memukulku dengan palu besar. Tapi masih berani bilang aku tidak baik. Apa yang kamu lakukan pada Aista belum cukup. Heita mengepalkan bibirnya. Dan aku tidak berniat menyakitimu. Hanya ingin memberi pelajaran padamu. Palu itu tidak berbahaya. Eits, kamu tidak mengerti itu. Persetujuan bersama. Bagaimana bisa disebut mesum? Kamu sedang dalam suasana hati yang bagus. Meskipun Black Tower sedang memarahimu lagi, kau juga tidak menyebutkan soal hukuman. Seperti Black Tower, jenius tingkat atas yang dikenal di seluruh jagat raya. Itu semua karena dia sombong dan percaya diri. Matanya lebih tajam dari puncak. Untuk menaklukkan hatinya, harus menunjukkan kekuatanmu sejak awal. Tentu saja, ini bukan berarti Black Tower hanya percaya pada prinsip kekuatan. Sebenarnya dia tidak kekurangan sifat baik dan indah. Jadi dia bilang tidak bermaksud menyakitimu. Hanya ingin membuatmu pingsan. Memberi pelajaran. Kau juga percaya kata-katanya itu. Jadi aku harus membayar harga apa? Kau pasti tidak membuatku meneliti Black Tower sia-sia. Aku tidak ingin membicarakan topik aneh denganmu. Memaksa mengembalikan pembicaraan ke jalur yang benar. Tapi kau selalu punya bakat untuk mengalihkan topik. Senyum di sudut bibirmu. Kamu benar.
Aku memang punya satu permintaan kecil. Permintaan apa? Permintaannya adalah kamu tidak boleh memakai baju zirah saat berada di kantor Menara Hitam di dunia NPC. Tidak boleh pakai baju zirah. Menara Hitam agak mengagumimu. Mengagumimu. Bisa berkata seenak jidat seperti itu dengan wajah serius. Dia menolak permintaan itu tanpa ragu. Tidak mungkin. Permintaanmu terlalu berlebihan. Menara Hitam tetap punya harga diri. Tidak akan membiarkanmu mengatur seenaknya. Kalau begitu kamu tidak boleh tidur lagi. Cari cara menggantikan tidur. Bagi saya itu tidak sulit. Kalau begitu begini saja. Kita bertaruh. Kalau aku menang, kamu harus lakukan seperti yang aku katakan tadi. Jika aku kalah, maka aku berjanji tidak akan menggunakan cara apapun. Memaksa kamu melakukan apapun. Dunia ini bebas kamu teliti. Kamu tenang memegang ponsel di tangan. Mengajukan ide baru. Untuk penolakan Black Tower. Kamu tidak merasa terkejut. Orang jenius pasti punya kebanggaan sendiri. Tidak akan menyerah begitu mudah. Kamu ingin bertaruh apa? Black Tower tidak langsung setuju. Dia ingin mendengar dulu isi taruhan. Taruhkan siapa yang lebih dulu menemukan di dunia nyata. Pemburu bintang yang tersembunyi di stasiun luar angkasa. Kamu ingin bertaruh denganku? Black Tower agak terkejut. Kalau taruhan dilakukan di dunia NPC, Black Tower pasti akan mempertimbangkan dengan hati-hati. Agar kamu tidak menggunakan cara tidak diketahui untuk curang. Bahkan kemungkinan besar dia tidak akan setuju. Tapi taruhan yang dilakukan di dunia nyata, maka dia punya keuntungan yang sangat besar. Stasiun luar angkasa memang tempat keunggulannya. Tidak peduli seberapa kuat kamu di dunia NPC. Dia bahkan tidak bisa ke sana. Di dunia nyata, bagaimana mungkin bisa lebih dulu menemukan pemburu galaksi? Taruhan ini sangat menjanjikan. Dan peluang menangnya sangat besar. Aku yakin sekali. Kenapa Nona Heita tidak berani bertaruh? Strategimu terlalu kasar. Tapi aku menerima taruhan ini, Heita, tanpa banyak ragu. Lagi pula dia juga tidak ingin mudah menyerah untuk meneliti dunia ini. Dan dia tidak akan menghindari taruhan di tempat keunggulannya sendiri. Itu bukan gayanya. Kalau begitu kita sepakat ya. Kamu sudah menjentikkan jari. Gaun sebelum Menara Hitam kembali dikenakan olehnya. Aku kembali ke dunia nyata. Kamu sebaiknya cepat bertindak. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Menara Hitam menjawab dengan nada datar. Kemudian menutup matanya. Saat Menara Hitam baru saja masuk ke dunia NPC. Stasiun luar angkasa di dunia nyata. Bagaimana keadaan di kamar seorang petugas wanita? Apakah sudah menghubungi Elio? Seorang kakak perempuan dewasa dan memesona membuka pintu. Langkahnya anggun dan tenang. Tidak bisa menghubungi Elio. Tidak ada jawaban. Di depan gadis yang duduk bersila di atas tempat tidur, terdapat sebuah terminal. Jari-jarimu menari seperti kupu-kupu. Kondisi di sana juga tidak terlalu bagus, kan? Diri asli Menara Hitam juga datang. Dan kamar pembawaannya ternyata dijaga oleh boneka Menara Hitam. Aku tidak bertindak sembrono. Agar tidak mengganggunya. Kafka berjalan ke meja. Duduk dengan anggun. Menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Kemampuannya dalam kata-kata bisa membuat orang terhipnotis dan dikendalikan. Dan dia mengandalkan kemampuan ini. Dia menghipnotis seorang staf stasiun luar angkasa. Staf perempuan. Mereka berdua bisa bersembunyi sementara di kamar Koyuan. Setelah Black Tower datang, mereka memperbarui data stasiun luar angkasa. Saya butuh waktu untuk menembus blokade dia. Butuh waktu. Mau coba sekarang? Tidak perlu buru-buru, tunggu dulu. Sepertinya ada masalah dengan skrip. Elio hilang kontak. Sekarang kita tidak boleh gegabah. Tunggu. Ada kabar. Nada suara serigala perak tiba-tiba naik beberapa derajat. Elio berhasil menghubungi. Bukan Sam. Serigala perak menggelengkan kepala. Sam berkata. Sebelum kehilangan kontak, Elio pernah mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Pesan apa? Kekuatan tak dikenal mengganggu nasib, menutupi dengan kabut. Tidak bisa lagi melakukan pengamatan. Naskah sudah mengalami penyimpangan. Serigala perak memperlihatkan terminal kepada Kafka. Tulisan besar, medan gelap, memenuhi seluruh layar. Kafka dan serigala perak saling menatap dengan mata membelalak. Keduanya untuk sesaat terlihat bingung. Bahkan budak nasib pun tidak bisa mengamati nasib. Sekarang situasinya menjadi lebih menarik. Kafka yang tersadar tersenyum. Kembali menunjukkan wajah anggun dan sopan. Oh ya, Sam bilang akan datang untuk bergabung dengan kita. Bertindak bersama. Biarkan dia datang.
Karena naskah sudah mengalami penyimpangan. Eliuo hilang lagi. Maka tidak perlu mengikuti rencana semula. Selain itu aku punya firasat. Ada kekuatan tak dikenal yang mengganggu takdir yang sudah ditetapkan. Mungkin terkait dengan stasiun luar angkasa. Kita mungkin akan mendapatkan hal tidak terduga di sini. Kafka dan Serigala Perak adalah para elit yang sudah berpengalaman. Meskipun Eliuo hilang, naskah mengalami penyimpangan. Hal seperti ini memang mengejutkan. Tapi tidak menimbulkan kepanikan. Mereka cepat-cepat menyesuaikan mental. Setelah seharian sibuk merasa agak lelah. Aku mau tidur sebentar. Mengumpulkan tenaga. Serigala Perak kecil. Bagaimana denganmu? Kafka menguakkan tubuhnya yang malas. Bentuk tubuh yang memesona dan sangat indah terpampang jelas. Kamu tidur dulu saja. Lagi pula ini bukan wilayah kita sendiri. Aku akan jaga supaya aman. Ingin main game lagi, ya? Kalau begitu aku tidur dulu. Lalu nanti dengar ceritamu dunia NPC. Kamu menggendong Heita yang sedang tertidur pulas ke kamarnya sendiri. Semua berkumpul di kamar Aisda. Bukankah itu memprihatinkan juga? Setelah kamu menata semuanya dengan rapi. Melihat ponsel, kartu karakter Katy sudah diperbarui. Kamu juga melakukan interaksi dekat dengan Heita tadi. Sehingga tingkat ikatan mencapai 20, fungsi berbagi sudut pandang. Membuka kartu karakter Heita dan Aisda. Kamu hanya sekilas melihatnya. Fokus utama kamu tertuju pada kartu karakter yang lain. Itu adalah kartu karakter Kafka yang baru masuk ke anggota. Kafka berusia 18 tahun. Kelompok afiliasi pemburu galaksi, status sudah berikatan, ikatan kelompok 0. Status Kafka telah berubah menjadi terikat. Ini menunjukkan dia juga datang. Kejadian NPC. Baru saja sebelum kamu membuat taruhan dengan menara hitam. Ponselmu bergetar. Kamu sepertinya tanpa sengaja memainkan ponselmu. Sebenarnya sedang memeriksa siapa yang datang. Setelah memastikan yang datang adalah Kafka, kamu lalu mengusulkan taruhan dengan menara hitam secara spontan. Ini adalah bagian kapsul penahanan. Ketika Kafka membuka mata, dia secara naluriah menegangkan tubuhnya. Bukankah dia sedang beristirahat di kamar Keiyuan? Bagaimana bisa sampai ke sini? Ada apa dengan Serigala Perak? Apakah kamu yang mengirim kami ke bagian kapsul penahanan? Dia memandang Serigala Perak yang sedang sibuk di sampingnya. Bertanya tentang galaksi yang disimpan di dalamnya. Ternyata koleksi menara hitam ini cukup banyak. Serigala Perak mengoperasikan terminal sambil bicara sendiri. Apa itu galaksi yang dibawa oleh Serigala Perak ini? Meskipun ekspresi dan mimik wajahnya sama persis dengan Serigala Perak yang asli. Apa ini keadaan? Aku melintasi waktu kembali, tidak benar. Kafka menggelengkan kepala. Meskipun melintasi waktu kembali, Serigala Perak seharusnya tidak mengabaikan dirinya sendiri. Jadi aku tidur sampai di mana ya tadi? Saat itu seorang pemuda tampan dan gagah muncul. Penampilannya dan aura cukup menonjol. Pakaian yang dikenakannya bukan seragam petugas stasiun luar angkasa, dia berjalan masuk. Kafka mengangkat alisnya. Secara kebiasaan mengulurkan tangan lalu mengayunkannya di depan mata pemuda itu. Memang sangat tampan. Tapi dia juga tidak mengharapkan pria itu adalah orang hidup benar-benar. Hanya sebuah uji coba program secara prosedural. Namun pada saat mereka saling berpapasan, Kafka dengan sedikit terkejut menoleh ke belakang. Tangannya digenggam oleh pemuda itu. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah kekuatan yang sangat kuat berasal dari tubuh pria itu mengalir ke tangannya. Kafka tiba-tiba tanpa siap sedia, langsung ditarik ke dalam pelukanmu. Kakak Kafka agak nakal ya. Rasanya berbeda saat dia pergi. Baru saja, Kafka memasuki dunia NPC ini melalui tidur. Dia menemukan orang-orang di sekitarnya seperti terbius. Semua sedang berbicara sendiri, seperti boneka tanpa kesadaran diri. Saat itu kamu muncul di depannya. Dia melihat wajahmu yang paling tampan sedunia, serta perut berotot 108 kotak. Dia mengira kamu juga NPC, hingga muncul keinginan untuk menyentuhmu. Tapi di detik berikutnya, sebuah kekuatan besar terasa dari tubuhmu. Kafka yang tak siap sedia, langsung ditarik ke dalam pelukanmu. Kakak Kafka agak nakal ya. Suara lelaki itu sangat merdu, jatuh ke telinga Kafka. Namun seperti suara surga, akhirnya bertemu dengan orang yang hidup. Senang memang senang. Dia belum pernah dipeluk seperti ini oleh pria. Langsung berusaha melepaskan diri dengan keras. Tidak berhasil melepaskan. Kenapa aku tidak bisa bergerak?
Serangkaian perubahan. Bahkan Kafka yang berpengalaman di medan perang merasa bingung dan kehilangan arah untuk sesaat. Dia ingin menanyakan pada pria ini. Namun menyadari dirinya bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Benar-benar tidak bisa bergerak. Hehe, kakak pasti sekarang punya banyak pertanyaan. Jangan buru-buru. Kita punya waktu untuk bicara perlahan. Kamu kendalikan wanita cantik yang menggoda ini. Lalu menggendongnya dari pinggang. Dikontrol orang lain. Bahkan digendong ala putri. Keadaan Kafka sebenarnya tidak terlalu panik. Orang seperti dia yang berjalan di atas pisau tajam. Saat ini hanya bisa dianggap masalah kecil. Selain itu dia tidak melihat Sayi di matamu. Maka tahu dia sementara tidak dalam bahaya. Menempatkan Kafka di sofa ruang tamu. Di dalam tertidur. Dua gadis agak berdesakan. Pertama-tama perkenalkan diri. Nama saya Lin Lin. Agak tidak berbahaya untukmu. Tentu ini tergantung sikapmu. Jika kamu bisa berkomunikasi dengan baik, kita akan damai. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, kamu memanjang sebuah nada akhir. Ada nuansa mengancam yang kuat. Baiklah. Sekarang membebaskan kontrol terhadapmu. Sebaiknya jangan bertindak gegabah ya. Kamu tersenyum tipis sambil membunyikan jari. Pengendalian berakhir di luar dugaanmu. Setelah pengendalian berakhir, kamu benar-benar tidak terdorong untuk menyerang. Melainkan duduk tegak. Kaki panjang dan ramping disilangkan di depan tubuh. Gerak-geriknya sangat anggun. Tuan ini. Sepertinya Anda sangat mengenalku, tetapi aku sama sekali tidak tahu tentang Anda. Jadi bolehkah Anda memberitahuku ini tempat apa? Dan Anda sebenarnya siapa? Dia tersenyum lembut, bahkan menggunakan bahasa hormat. Situasi ini cukup mengejutkanmu. Dan dari statusnya di info profil Kafka terlihat bahwa tenang dan damai. Tersembunyi dengan niat membunuh. Lalu kamu mengambil segelas air untuk dirimu sendiri. Sekaligus menuangkan segelas untuknya juga. Kemudian kamu menjelaskan secara singkat tentang dunia NPC kepada Kafka. Jadi, tindakan kita di dunia nyata bertemu dengan menara hitam. Sebenarnya karena sinyal dari Anda, ya. Saat berbincang sampai akhirnya, Kakukan tiba-tiba bertanya. Ekspresinya menunjukkan semacam kegembiraan yang sulit diungkapkan. Sepertinya aku tidak mengungkapkan informasi semacam itu. Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu? Kamu agak terkejut. Walaupun sedang ngobrol, kamu juga cukup bijaksana. Kebanyakan memperkenalkan hal-hal tentang dunia NPC. Dia tidak membicarakan hal tentang dirinya sendiri. Meskipun Tuan Lin tidak secara langsung mengatakannya. Tapi detail yang ditunjukkan dari percakapan ini, membuatku merasa kamu sangat mengenalku. Itu adalah jenis mengenal yang sangat mendalam. Orang seperti ini pernah kutemui, namanya Elio. Kamu balik bertanya. Begitulah. Kamu tentang aku dan kelompok pemburu galaksi ini. Ada semacam rasa familiar yang luar biasa. Seperti sudah melihat jalur takdir kalian sebelumnya. Hal ini persis seperti Eli. Sikap Kafka tetap sangat anggun. Dia tersenyum tipis. Aksi kami di stasiun luar angkasa terganggu oleh menara hitam yang muncul tiba-tiba. Tapi dalam naskah Eli, menara hitam sebenarnya tidak akan muncul. Dan Tuan Lin menunjukkan familiaritas yang sangat dengan kelompok pemburu galaksi. Membuat saya sulit untuk tidak berimajinasi. Harus ku dengar. Memang layak disebut pemburu galaksi. Hanya berdasarkan beberapa petunjuk kecil. Sudah bisa menganalisis begitu banyak hal. Setelah mendengar penjelasannya, kamu juga tidak merasa kesal. Kafka menebak ya sudah, bagi dia itu tak berdampak apa-apa. Kakak perempuan sangat pintar. Memang aku yang memberitahu mereka tentang kedatangan pasukan antimateri dan kalian. Kenapa kakak Kafka ingin aku bertanggung jawab atas ini? Kamu mengangkat alismu. Dengan senyum penuh makna di bibirmu. Tuan Lin Li salah paham. Sesuatu yang sudah terjadi, tidak ada gunanya mengejar ini. Aku hanya ingin tahu tentang pembawa. Yaitu kondisi bintang sekarang. Jika tebakan tidak salah, bintang seharusnya juga telah datang ke dunia ini. Ini juga mudah untuk ditebak. Saat di ruang karantina, Kafka tidak bisa membangunkan bintang yang sedang tidur. Dia baik-baik saja. Aku pikir Tuan Lin seharusnya tahu tujuan kami. Mata merah muda Kafka menatapmu. Aku tahu kok. Kalian ingin dia naik kereta bintang Tenggara. Kali terakhir aku tidak berhasil membangunkannya. Jadi hal-hal ini belum sempat dijelaskan. Dan stasiun luar angkasa sekarang sangat dijaga ketat. Saya juga tidak bisa begitu saja mendekati kamar tempat Sing berada. Bisakah saya minta bantuan Tuan Lin untuk menyampaikan sesuatu?
Menyampaikannya kepada mereka. Tentu bisa. Hanya saja kakak Kafka bersiap mengorbankan apa? Agar saya membantu. Tatapan matamu berkilat. Apakah Tuan Lin memiliki permintaan? Silakan katakan, kami akan berusaha dan menggunakan kemampuan pemburu kami. Kami akan mencoba memenuhinya. Kafka tahu mungkin dia akan meminta sesuatu yang besar. Tapi tidak memperkirakan arah permintaannya. Kamu menanyakan pertanyaan yang tidak terduga olehnya. Apakah kakak Kafka pernah pacaran? Tidak pernah mendengar pertanyaan ini. Hati Kafka terkejut sejenak. Menggabungkan saat kamu memeluknya sebelumnya. Tangan kecil itu tidak terlalu tertib. Kafka sudah menebak apa yang ingin dia katakan. Ternyata benar. Kulihat senyummu menjadi sedikit hangat. Kebetulan permintaanku adalah menjadikan kakak sebagai pacarku. Bagaimana? Terima kasih sudah memperhatikan, Pak Lin. Tapi aku saat ini belum berencana untuk berpacaran. Maaf sekali. Kafka membungkuk dengan anggun. Meskipun menolakmu, dia tetap begitu anggun dan sopan. Hehe, tidak masalah. Pemburu bintang galaksi sangat mahir. Yakinlah, meskipun tanpa bantuanku, kalian juga bisa menghubungi Xingbao. Permintaan itu ditolak, kamu tidak terkejut sama sekali. Jika hiu besar seperti Kafka mudah mengiyakan. Itu yang aneh. Tapi aku ingatkan kakak, kereta angkasa bintang tidak akan lama tinggal di stasiun luar angkasa. Kalian harus cepat, ya. Kalau tidak, meskipun Xingbao mau pergi, tidak akan sempat lagi. Kamu mengayunkan ponsel di tanganmu, Yi Tai terlalu ikut campur. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Lin. Senang berbicara denganmu. Tapi waktunya mepet. Aku harus kembali dulu, benar juga. Tuan Lin, kali ini Anda tidak akan memberitahukan kabar kami kepada Menara Hitam, kan? Hehe, kakak, cium aku dulu. Aku akan setuju untuk menjaga rahasia kalian. Kamu tersenyum dan menunjuk ke bibirmu sendiri. Tuan Lin benar-benar serakah. Kafka berdiri dengan anggun. Dia awalnya ingin langsung menolak permintaan yang tak masuk akal ini. Tapi entah kenapa tiba-tiba berubah pikiran. Akhirnya dia melangkah mendekatimu. Melihat sosoknya menghilang di pintu. Kamu menyentuh bibirmu. Sepertinya masih tersisa aroma harum lembut darinya di bibirmu. Benar-benar wanita yang menggoda. Tapi maaf, aku tidak berniat menepati janji. Kamu sedang mengusap layar ponsel. Di ponsel, tampak jelas karakter Kafka. Tingkat kedekatan dengan Kafka sudah naik menjadi 20 poin. Membuka kunci berbagi sudut pandang. Jadi kamu tidak peduli ditolak oleh Kafka. Karena dia segera bisa menemukan tempat persembunyian Kafka di dunia nyata. Tidak hanya bisa memenangkan taruhan dengan Menara Hitam, tapi juga bisa semakin menekan ruang gerak pemburu galaksi. Bahkan jika dioperasikan dengan baik, bisa langsung menangkap mereka. Kalau begitu Kafka tidak punya jalan keluar. Hanya bisa mempertimbangkan untuk menerima permintaannya atau tidak. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlewati. Sungguh sempurna. Kafka yang keluar dari ruang tamu. Tidak tahu kamu sudah bertekad akan mengkhianatinya. Tapi dia memang tidak berharap kamu pasti akan menepati janji. Alasan dia tetap melakukan sesuai keinginannya. Menciumnya sekali. Ada beberapa faktor. Pertama adalah dia memiliki pandangan yang cukup baik tentangmu. Dia sebenarnya bisa menggunakan kemampuan kontrolnya untuk berbuat sesuka hati. Tapi dia tidak melakukannya. Hal ini sebenarnya meningkatkan perasaan baik Kafka. Kedua, dia merasa sedikit iba dan simpati padamu. Sejak bangun dari kapsul karantina, sampai bertemu denganmu, dia tidak bertemu satupun orang hidup di sepanjang jalan. Perasaan sesak dan mati rasa itu membuatnya sulit beradaptasi. Alasan terakhir adalah karena identitas khususmu. Kafka hampir bisa memastikan, kalau kamu dan dunia NPC ini adalah kekuatan misterius yang disebut oleh Elio. Dia tidak menyangka hanya dengan tidur sebentar. Dia langsung memecahkan misteri terbesar. Di dunia nyata ketika Kafka membuka mata, kalimat pertama adalah serigala perak. Kita harus pindah ke lokasi baru. Detailnya nanti aku kabarin ke kamu. Kita berangkat sekarang. Baiklah. Untung aku sudah siapkan beberapa tempat persembunyian lebih dulu. Serigala perak mengunyah permen karet di mulutnya. Mengangkat bahu dengan santai. Keduanya datang dan pergi bagai angin. Cepat sekali berpindah ke tempat yang lebih aman. Salah satunya adalah hacker tingkat atas. Yang satu lagi ahli dalam kontrol pikiran. Hati. Untuk bersembunyi di dalam stasiun luar angkasa yang besar ini. Sungguh terlalu mudah. Dan tidak lama setelah mereka pergi, Menara Hitam membawa orang mengepung kamar yang mereka tempati sebelumnya.
Kepercayaan menara hitam bukan tanpa dasar. Stasiun luar angkasa ini memang markasnya. Cepat menemukan jejak-jejak kecil. Dan datang ke sana. NPC kejadian beralih antar beberapa sudut pandang. Kamu melihat adegan ini. Gelap sampai beruntung. Kalau bukan karena kamu kebetulan membuat Kafka pergi, taruhan ini mungkin benar-benar akan kalah. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau kamu menunda lagi, mungkin akan memberi kesempatan pada menara hitam. Jadi langsung melalui komunikasi real-time. Mengirimkan koordinat posisi Kafka dan serigala perak ke Aista. Ketika Aista menerima pesan itu, bahkan agak tidak percaya, kamu benar-benar bisa langsung menghubungi dia di dunia nyata. Untuk mendapatkan kepercayaan Aista, kamu juga mengirimkan foto close-up kaki kecil Ice-nya. Dengan foto ini, Aista tentu saja percaya. Memang kamu yang menghubunginya. Lalu segera memberitahu koordinat ke menara hitam. Kamu bilang koordinat ini dikirim Linli kepadamu. Hekota membuka mulut kecilnya dengan ekspresi tidak percaya. Ya, benar sekali. Yang dia kirim ke saya terasa agak aneh. Mengapa Nona Hekota membuat keributan seperti ini? Ini bukan gaya dia, kan? Tanpa sepengetahuan, hati Hekota sebenarnya sedang sedikit kacau. Yang membuatnya terkejut bukan karena kamu bisa langsung berhubungan dengan dunia nyata, tapi karena kamu bisa menemukan pemburu galaksi begitu cepat. Apakah saya juga akan kalah dalam taruhan ini? Setelah memikirkan isi taruhan itu, detak jantungnya langsung meningkat dengan cukup banyak. Lebih dari itu, dia merasa kesal tanpa alasan. Nona Hekota itu, kita mau menangkap seseorang, ya? Aisda melihat dia dengan wajah serius seperti melayang ke angkasa. Dengan hati-hati bertanya satu pertanyaan. Pergi, saya tidak percaya di wilayah saya sendiri. Dia masih bisa menang. Hekota mengempiskan mulut kecilnya. Dengan marah keluar dari kantor. Barak. Siapa yang menang? Esda tampak bingung. Dia belum tahu kalau Black Tower sudah bertemu denganmu. Dan juga sudah bertaruh. Kamu melihat reaksi Black Tower melalui sudut pandang Esda. Melihat dia marah dan panik. Tidak bisa berkata-kata betapa senangnya hatimu. Dia memang sangat senang. Kafka dan serigala perak benar-benar sengsara. Di sini Kafka dan serigala perak baru saja berpindah tempat persembunyian. Sedang pusing memikirkan bagaimana menghubungi Xingbao. Tiba-tiba Black Tower datang bersama banyak orang. Bukan hanya kekuatan pertahanan stasiun ruang angkasa itu sendiri, malah memanggil Xingqiong Train, Marach 7 dan Himeko. Sebenarnya dalam perjalanan, Black Tower diam-diam berpikir, seandainya kedua pemburu bintang ini bisa merasakan bahaya, dan kabur lebih awal seperti sebelumnya, akan lebih baik. Taruhan ini jadi gagal. Tapi sayangnya, Kafka juga tak menyangka posisi mereka akan terbongkar begitu cepat. Belum sempat minum segelas air. Sudah dikepung. Hati yang tergantung akhirnya mati. Orang yang menangkap dan yang ditangkap sepertinya sama-sama tidak rela. Meskipun begitu, hitam kali ini benar-benar sudah siap. Selain meminta bantuan orang kereta bintang, dia juga mencari bantuan dari Bibi Rose. Kekuatan Bibi Rose di bidang digital tidak diragukan lagi. Pernah bertarung hebat dengan serigala perak dalam pertarungan data. Meskipun dia sebenarnya tidak datang, tetapi kemampuan bertahan sendirinya melawan serigala perak yang mengubah data realitas sudah cukup. Kemampuanku dibatasi. Ini ulah Bibi Rose. Kita harus mencari cara lain untuk kabur. Serigala perak sudah siap beristirahat saat dikepung. Mengubah data realitas. Mengirim kedua orang itu keluar. Namun menemukan seseorang sudah melakukan gangguan terlebih dahulu. Tampaknya selain menyerah begitu saja. Sepertinya tidak ada cara lain. Kafka menghela napas. Meskipun dikelilingi musuh, dia tidak kecewa. Dia tersenyum ke arah Heita yang tampak tidak senang. Nona Heita, bisakah kita berbicara? Kalian sekarang sudah tidak bisa kabur. Ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Heita menyemburkan bibirnya. Sedang buruk mood. Dia tidak ingin banyak bicara. Stasiun luar angkasa dan kereta bintang memang kuat. Tapi kita pemburu galaksi juga bukan orang yang bisa diremehkan. Kalau memang mau bertarung sampai mati, kami tidak akan kabur. Kalian juga harus membayar harganya. Kita semua bukan musuh bebuyutan. Kenapa harus membuatnya jadi begitu memalukan? Suara Kafka membawa semacam daya magis. Membuat orang tak bisa tidak untuk memusatkan perhatian pada ucapannya. Walaupun semua yang hadir adalah orang-orang dengan akal yang teguh, tidak mudah dikendalikan oleh kata-katanya. Tetap saja ada pengaruhnya sedikit banyak.
Setidaknya semua orang bersedia mendengar dia menyelesaikan ucapannya. Kamu tidak perlu berkata lebih banyak. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Suara Heita terdengar dingin. Orang lain merasa hari ini ia agak marah. Tapi mereka tidak tahu kenapa Nona Heita salah paham. Aku tidak berniat membiarkan kalian pergi. Kami bisa menyerah tanpa perlawanan. Tapi ada syarat kecil. Syarat apa? Walau marah, Heita belum kehilangan akal sehatnya. Jika benar ada kesempatan untuk menangkap kedua orang ini dengan cara yang relatif damai, dia juga akan mempertimbangkannya dengan serius. Aku ingin bertemu dengan Shinichi, yaitu gadis yang kalian selamatkan. Kafka cepat berpikir. Setelah Silver Wolf memastikan bahwa keduanya mungkin tidak bisa kabur, dia pun memikirkan rencana ini. Bagaimanapun juga, tujuan mereka adalah menemui Shin. Apakah itu menerobos pertahanan bertubi-tubi untuk bertemu dengannya? Atau menyerah dan pergi menemui dia? Apakah ada bedanya? Tidak, kalian membawa Shin dan menyerah pada dia. Siapa yang tahu apa niat An? Tidak boleh kalian berdua lagi berhubungan dengannya. Asta segera memotong ucapannya. Iya, itu adalah galaksi, loh. Siapa tahu niat jahat apa yang kalian punya. Di samping, tanggal 7 Maret juga mengangguk setuju. Dia dan Xingbao langsung merasa akrab saat bertemu. Sudah menjadi teman baik. Tentu saja peduli dengan keselamatan teman. Heita melirik Esda. Tatapannya penuh makna. Tapi dia menyetujui pendapat Esda. Ditambah dia melihat ponsel sebelum menyatakan penolakan. Maka jawabannya sangat jelas. Kamu yang menolak, bukan Esda yang menolak. Dia tidak hanya bisa menghubungi orang di dunia nyata lewat ponsel, tapi juga bisa melihat kejadian yang terjadi di dunia nyata. Tidak heran dia adalah jenius kelas atas. Berdasarkan detail kecil ini dia bisa menyimpulkan banyak hal. Kamu memang terus melihat pertunjukan dari sudut pandang mereka. Ketika dia mendengar Kaguanka mengatakan ada sebuah syarat, langsung menebak rencananya. Dia segera mengirim pesan ke Esda, memintanya menghentikan transaksi ini. Benar-benar ingin dia bertemu Xingbao. Rencana 2 burung dengan 1 batumu bukannya jadi kurang 1 burung ya? Aduh, itu memang sulit sekali. Kafka tidak menyangka negosiasi gagal. Kalau begitu hanya tersisa 1 pertarungan hebat. Tepat saat kedua pihak saling menantang dan siap bertindak. Sebuah mesia abu-abu perak melesat mendekat. Dengan kecepatan secepat kilat menerobos ke dalam lingkaran pengepungan. Menangkap Kafka dan Silver Wolf sekaligus. Kemudian orang itu dengan lompatan di udara. Langsung melesat ke langit. Mendapat serangan mendadak. Semua orang terlambat bereaksi. Saat sadar dan mengejar, Mesia bersama 2 pemburu nuklir bintang itu sudah meninggalkan area tersebut. Blokade Tante Rose terbatas jangkauannya. Dia juga tidak bisa mengunci seluruh stasiun ruang angkasa. Saat Mesia menembus jarak tertentu, Silver Wolf menyadari sudah keluar dari jangkauan blokade. Tanpa ragu ia menggunakan cara yang sama waktu di modul karantina untuk teleportasi keluar. Hightower dan yang lain. Hanya saja terlambat selangkah. Maka hanya bisa melihat mereka menghilang begitu saja di depan mata. Itu adalah pemburu galaksi Sam. Heita mengerutkan alisnya. Seharusnya dia dikatakan orang ini bertindak tegas tanpa memberi celah. Dia tipe orang yang sangat berbahaya. Kakak Ice bertanggung jawab atas berbagai urusan stasiun luar angkasa. Mendapat banyak informasi. Tapi saat dia bertindak tadi tidak ada niat untuk membunuh. Jelas. Menahan diri. Kalau tidak, pasti ada dari kita yang terluka. Jiko agak bingung siapa yang tahu apa yang terjadi. Ayo pergi. Heita mendengus kesal. Gupuk sudah pergi. Ya ampun kepala stasiun Aisda. Apa kabar bos Heita kalian hari ini? Sepertinya dia tidak terlalu senang. Tanggal 7 Maret melihat punggungnya yang pergi. Dengan wajah penuh gosip bertanya. Sejujurnya aku juga tidak terlalu tahu. Mungkin karena pemburu galaksi kabur. SGA juga merasa aneh. Tapi bergosip tentang guru itu tidak baik. Dia segera menghentikan topik itu. Peristiwa NPC selalu diamati melalui sudut pandang Aisida. Saat kamu melihat Meh turun dari langit, kamu juga sempat terkejut sejenak. Menurut jalur cerita normal, Sam seharusnya tidak muncul di stasiun luar angkasa. Sepertinya karena efek kupu-kupu yang dibawanya sudah menimbulkan banyak pengaruh yang tidak diketahui. Namun Sam muncul di stasiun luar angkasa dunia nyata. Apakah Liu Ying juga harus muncul di dunia NPC? Kamu langsung menjadi semangat. Gadis cantik yang lembut dan manis tersembunyi di dalam Meh siapa yang tidak suka.
Kamu segera meninggalkan kamar, pergi mencari tempat yang sesuai di dunia NPC. Ternyata seperti yang dia perkirakan. Dari jauh sekali, dia sudah melihat setelan meja abu-abu perak yang keren itu. Menggunakan interaksi untuk mengendalikan. Mengganti pakaian untuk menukar meja. Seorang gadis berwajah cerah. Rambut perak yang berterbangan seperti itu tampak di depanmu. Dia adalah pemburu galaksi Sam. Gadis dengan nama asli Liu Ying. Kulit Liu Ying sangat putih. Itu adalah warna putih pucat yang tidak sehat. Ini karena dia menderita penyakit kerusakan. Terpaksa harus lama berada di dalam meja untuk mempertahankan hidup. Kau membungkuk dan menggendong gadis yang kurus itu. Menghela napas pelan. Ini adalah seorang gadis yang menderita penyakit mematikan. Namun sangat mencintai kehidupan. Tubuh gadis yang ramping itu ringan seperti bulu. Seolah tidak memiliki bobot. Biasanya kau memeluknya sama sekali tidak merasa berat. Dampak dari penyakit luka yang dialaminya sangat parah. Ini membuatmu semakin merasa kasihan. Oh ya, apakah aku bisa menggunakan skill penyembuhan untuk menyembuhkan eksimnya? Tiba-tiba ada kilasan ide di kepalamu. Penyembuhan bisa membuat target langsung pulih sepenuhnya. Segala luka dan penyakit bisa disembuhkan. Eksim secara teori adalah penyakit genetik. Seharusnya juga termasuk dalam cakupan efek skill ini. Namun dugaan ini tidak bisa kamu buktikan untuk sementara waktu. Penyakit Liu Ying tidak tampak di permukaan. Meski sudah disembuhkan, kamu juga tidak akan bisa melihatnya. Selain itu, setelah jam 12, semuanya akan diriset, jadi akan sia-sia untuk disembuhkan. Harus menunggu Liu Ying sendiri masuk ke dunia NPC dulu. Baru bisa mencoba, apakah bisa disembuhkan sepenuhnya. Dan untuk memberinya hak masuk ke dunia ini, harus membuat kartu karakter di handphone terlebih dahulu. Saat ini hanya ada satu cara untuk membuat kartu karakter, yaitu dengan melakukan sekali interaksi antara kamu dan karakter dalam status NPC. Meskipun kamu merasa sedih untuk Liu Ying, sehingga agak sulit untuk membangkitkan hasrat duniawi ini. Tetapi untuk membuat kartu karakter, kamu harus mengorbankan diri sendiri.